Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kue Berbasis E-commerce pada toko kue Ibu Danis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tifo Solsin Salsabila. Nama saya Tika Anggraini. Nama saya Muhammad Rafli. Nama saya Khairul Anam. Nama saya Dwi Novianti. Untuk mempersingkat waktu, langsung dimulai. Di sini ada analisa sistem informasi akuntansi penjualan kue berbasis e-commerce pada toko kue Ibu Danis dari kami kelompok 3 dengan kelas 63531. Lalu yang pertama itu ada pengertian sistem informasi akuntansi, di mana sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem penjualan e-commerce ini transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai menggunakan teknologi digital menurut Loudon dan Trevor pada tahun 2017. Lalu untuk pengertian informasi sendiri menurut Abdul Qadir adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa sini atau di masa mendatang. Lalu ada sistem informasi akuntansi. SIA atau sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi penggunanya, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu ada konsep dasar sistem. Di sini yang pertama ada konsep informasi, di mana artinya atau pengertiannya adalah bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data mentah sehingga menjadi bentuk yang bermakna dan bernilai bagi penggunanya. Nah, informasi ini bisa berbentuk pengambilan keputusan karena memberikan gambaran yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, informasi juga harus berkualitas, harus punya karakteristik yang seperti keandalan, ketepatan, kelengkapan, serta relevansi supaya dapat mendukung keputusannya agar lebih efektif. Lalu, yang kedua ada sistem informasi. Nah, di dalam sebuah organisasi, sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan data transaksi harian untuk mendukung fungsi opsional, manajerial, dan strategis, sehingga menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Komponen utama sistem informasi ini meliputi hardware, software, prosedur, pengguna, dan juga database. Lalu yang ketiga ada sistem informasi akuntansi. Nah, konsep dasar SIA ini mencakup banyak elemen yang berfungsi buat ngedukung pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, sama pelaporan informasi keuangan supaya relevan bagi pengguna internal atau eksternal dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Berikutnya adalah siklus sistem informasi akuntansi. Pengertiannya adalah rangkaian proses yang terjadi dalam sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Siklus ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Berikut adalah tahapan utama dalam siklus sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pencatatan transaksi atau data collection, yang kedua ada pengolahan data atau data processing, yang ketiga penyimpanan data atau data storage, yang keempat penyusunan laporan keuangan atau information reporting, yang kelima pengendalian dan audit atau control and audit, yang keenam pemanfaatan informasi atau informasi use. Selanjutnya ada 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan. Yang pertama entry pesanan penjualan, mencakup pengambilan pesanan, persetujuan kredit, dan pengecekan persediaan. Yang kedua pengiriman, termasuk pengepakan dan pengiriman pesanan. Yang ketiga penagihan dan piutang usaha, penagihan pelanggan dan pemeliharaan data piutang. Dan yang keempat penagihan kas, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpan ke bank. Siklus ini memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada user diagram. User case diagram merupakan salah satu jenis diagram dari Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk mendokumentasi, memvisualisasikan, dan menspesifikasikan artefak sistem perangkat lunak.
Di sini ada beberapa user diagram. Yang pertama itu ada aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua itu ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga itu ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima yaitu ada include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang keenam itu ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menyajikan urutan aktivitas dalam suatu sistem dan membentuk suatu alur atau aliran data. Bentuk visual dari activity diagram ini biasanya ditampilkan secara vertikal untuk pemodelan proses bisnis. Yang pertama itu ada simbol status awal. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua ada aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga ada percabangan atau decision, yaitu percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang keempat ada penggabungan atau join, penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Yang kelima ada status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang keenam ada swimlane. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya pembahasan toko kue Budanis. Sejarah perusahaan. Toko kue Budanis berdiri sejak tahun 2016 yang berlokasi di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Bergerak di bidang makanan yang memproduksi berbagai macam aneka jajanan pasar dan bolu yang sudah siap dijual kepada customer. Toko kue Budanis juga menerima pesanan kue ulang tahun dan snack box sesuai permintaan customer. Dengan terus melakukan inovasi yang tidak tanda hentinya, toko kue Budanis berusaha untuk tetap mengembangkan kegiatan usaha dan memenuhi pesanan customer sesuai permintaan agar terus diminati oleh masyarakat luas. Selanjutnya struktur organisasi toko kue Budanis. Direktur, di bawah direktur ada 6 staff. Di situ yang satu ada manajer accounting, manajer HRD, manajer penjualan, manajer pembelian, manajer produksi, dan manajer ekspedisi. Manajer accounting di bawahnya ada staff finance, manajer HRD di bawahnya ada staff HRD, manajer penjualan di bawahnya ada staf penjualan dan staf gudang persediaan, manajer pembelian di bawahnya ada staf pembelian dan staf gudang persediaan bahan, manajer produksi di bawahnya ada staf produksi dan staf gudang hasil produksi. Di manajer ekspedisi ada staf ekspedisi dan staf driver. Selanjutnya prosedur bisnis. Yang satu penerimaan bahan baku, 2 persiapan bahan baku, 3 proses produksi, 4 penyimpanan dan penjualan, 5 proses produksi, 6 pelatihan karyawan, 7 pengendalian kualitas, 8 manajemen inventaris, 9 keamanan pangan, 10 dokumentasi. Selanjutnya quality control terkait penjualan toko kue Budanis. Setelah proses produksi kue diperiksa oleh quality control untuk memastikan kualitas sesuai standar, kue yang tidak memenuhi standar seperti gosong atau dekorasi buruk akan dipisahkan. Kue yang layak dikemas lalu quality control memverifikasi jumlah dan kondisi produk dengan tanda tangan kepala quality control disertai dokumen yang diarsipkan. Jika pelanggan menerima kue rusak, perusahaan dapat memberikan diskon atau menerima retur untuk kerusakan yang tidak dapat ditoleransi. Masa pembayaran diberikan selama 2-3 hari. Selanjutnya ada sistem berjalan. Sistem berjalan yang digunakan oleh toko Ibu Danis yaitu user diagram. User diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan atau interaksi antara pengguna, user dengan sistem atau komponen lainnya dalam suatu sistem. Ini adalah gambar sistem berjalan yang dilakukan oleh Ibu Danis.
Yang pertama itu ada identifikasi aktor. Aktornya di sini ada 3. Yang pertama, customer. Customer adalah aktor yang memiliki hak untuk melakukan pemesanan barang, konfirmasi transaksi, serta melihat produk pesanan. Yang kedua ada admin. Admin adalah aktor yang memiliki hak akses untuk mengelola dan mengecek pesanan yang masuk. Yang ketiga ada bagian keuangan atau staff finance, adalah aktor yang memiliki hak untuk memvalidasi transfer pembayaran yang masuk dan mencetak invoice untuk pembelian. Selanjutnya ada identifikasi user. Identifikasi user yang pertama di sini ada login yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Ini bisa dilakukan oleh semua user. Yang kedua ada checkout. Digunakan untuk melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan customer. Ini dilakukan oleh customer. Selanjutnya ada kelola data produk yang digunakan untuk mengelola data produk yang dimiliki. Ini dilakukan oleh admin. Yang selanjutnya memverifikasi transaksi. Digunakan untuk memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan. Ini dilakukan oleh staff finance. Yang terakhir ada logout. Digunakan untuk keluar dari sistem informasi penjualan. Dilakukan oleh all user. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama ada dokumen masukan. Dokumen masukan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada daftar stok kue. Nama dokumennya yaitu daftar stok kue. Fungsinya untuk memverifikasi stok bahan baku atau produk. Sumbernya ini berasal dari gudang atau bagian produksi. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi dan penjualan. Medianya yang digunakan adalah kertas atau sistem digital. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan harian atau bulanan. Frekuensinya harian atau mingguan. Yang kedua ada daftar harga kue. Nama dokumennya adalah daftar harga kue. Fungsinya sebagai acuan harga dalam transaksi penjualan. Sumbernya ini adalah dari manajer atau pemilik toko. Tujuannya menentukan harga jual kue. Medianya ini cetak atau digital. Jumlahnya satuan dokumen utama diperbaharui sesuai kebutuhan. Frekuensinya diperbaharui saat ada perubahan harga. Selanjutnya untuk dokumen keluaran ada bagian nota dan struk. Nama dokumen nota penjualan, fungsinya sebagai bukti transaksi antara toko dan pelanggan. Sumbernya dari sistem kasir, bertujuannya untuk mendokumentasikan transaksi. Medianya cetak atau digital. Jumlahnya 1 untuk setiap transaksi dan frekuensinya harian. Selanjutnya untuk rekap penjualan harian, nama dokumen laporan penjualan harian, fungsinya melaporkan hasil penjualan dalam sehari. Sumbernya dari data transaksi, tujuannya untuk memantau performa harian toko. Medianya berasal dari digital atau cetak, jumlahnya 1 per hari, frekuensinya harian. Selanjutnya adalah rekap penjualan bulanan, nama dokumen laporan penjualan bulanan. Fungsinya meringkas data penjualan selama 1 bulan, sumbernya rekap harian, tujuannya untuk analisis kinerja bulanan, medianya digital atau cetak, jumlahnya 1 per bulan, frekuensinya bulanan. Untuk selanjutnya adalah permasalahan pokok. Permasalahan yang terjadi selama sistem penjualan toko kue Ibu Danis. Yang pertama terjadi kesalahpahaman pesanan permintaan customer. Karena customer kurang jelas mengkomunikasikan preferensi pesanannya dan penjual tidak memahami instruksi tersebut dengan baik. Yang kedua, pencatatan stok. Rekapan yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dokumen. Hal ini membuat pencatatan lambat, kurang efisien, serta rentan terhadap kesalahan manusia dalam proses perhitungannya. Yang ketiga, pengecekan bahan baku dilakukan secara manual dan menghitung stok secara fisik pada penyimpanan gudang. Resiko pengecekan manual sangat besar karena bisa terjadinya kesalahan perhitungan yang akan menyebabkan proses produksi terlambat. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Yang pertama, melakukan pemesanan melalui web atau aplikasi yang dirancang dengan fitur lengkap untuk memenuhi semua preferensi pesanan dengan lebih jelas dan spesifik, agar penjual dapat memproduksi pesanan yang sesuai permintaan. Yang kedua, menggunakan sistem akuntansi berbasis web atau aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat segala transaksi yang terjadi. Hal ini agar menghilangkan kesalahan pencatatan secara manual dan memudahkan
penyimpanan data dibandingkan dengan kertas dokumen. Yang ketiga, mengembangkan sistem akuntansi berbasis web atau aplikasi komputer akuntansi untuk melakukan pengecekan stok bahan baku secara terkomputerisasi dengan baik dan akurat, agar tidak terjadi kesalahan perhitungan stok pada gudang. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.